Halo semuanya, apakah sudah berbuka puasa dengan yang manis-manis? Jika belum maka segeralah berbuka dengan yang manis seperti senyuman dari Bude Yanti. Seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini terbagi menjadi dua. Lalu Xiaoyan akan berhadapan dengan Xietu. Sementara yang lainnya akan berhadapan dengan Dan Dacheng. Xiaoyan berniat untuk menggunakan keterampilan bertarung spiritual terkuatnya, yakni Xiaoyan akan mengeluarkan teknik Soul Grinding Disc dan kekuatan spiritual yang agung pada saat ini segera menyelimuti Xietu di udara. Lalu mata Xietu pada akhirnya tiba-tiba berkontraksi dan sosok Xiaoyan muncul tidak jauh dari Xietu. Melihat efeknya pada saat ini Xiaoyan sedikit tersenyum dan segel di tangannya dengan cepat berubah. Tanpa henti Xiaoyan terus melepaskan kekuatan yang agung dari kekuatan spiritualnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak berani ceroboh karena Xietu adalah bintang 8 Dodi. Dan pada akhirnya teknik Xiaoyan ini segera dikeluarkan dan dua gilingan hitam segera muncul. Di sisi lain Xietu juga pada saat ini mengutuk diam-diam dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Wajahnya pada saat ini diliputi dengan kesakitan dan sepertinya tebakan dari Xiaoyan ini memang benar. Meskipun Xietu memiliki basis kultivasi yang baik tetapi kekuatan spiritualnya pada saat ini rendah. Sementara itu di sisi lain melihat adegan ini Dan Dacheng pun segera berkata di dalam hatinya. Dirinya menyadari bahwa ini benar-benar tidak baik bagi keduanya, dan Dacheng menyadari bahwa jika dirinya tidak mendapatkan bantuan dari Xietu pasti dirinya bukanlah lawan yang sepadan untuk Xiaoyan. Akan tetapi pada saat ini Xietu benar-benar di bawah tekanan oleh serangan yang dilancarkan oleh Xiaoyan, dan pada akhirnya Dan Dacheng segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk membantu Xietu. Namun bersamaan dengan itu hati Dan Dacheng pada saat ini tiba-tiba menegang, ketika dirinya menoleh dirinya menemukan 5 cahaya yang bergegas ke arahnya dengan marah. Di udara pada saat ini Long Yi benar-benar telah berubah menjadi wujud aslinya, lalu naga 9 guntur emas yang mendalam pada saat ini meraung. Feng Feng pada saat ini segera berteriak meminta semua orang agar memberikan doki kepada Long Yi. Dan pada akhirnya mereka dengan cepat memberikan doki ke Long Yi dan aura Long Yi segera naik dengan cepat. Lalu pada saat ini Long Yi telah mencapai tahap pertengahan bintang 7 dalam sekejap dan tubuh Long Yi benar-benar menjadi semakin kuat. Tujuan dari mereka pada saat ini adalah menahan Dan Dacheng untuk sementara waktu. Maka dari itu pilihan terbaik untuk langsung menghadapi Dan Dacheng ini adalah bertatap muka dengan Long Yi sebagai ujung tombak. Lalu pada akhirnya sosok Long Yi pada saat ini benar-benar segera melesat ke arah Dan Dacheng. Menghadapi hal ini Dan Dacheng hanya mendengus dingin sebelum akhirnya segera melambaikan pedang miliknya ke arah Long Yi. Lalu ledakan pun segera terjadi di antara kedua serangan. Long Yi bertabrakan dengan naga api yang dibentuk oleh pedang dari api surgawi milik Dan Dacheng. Dan ledakan ini benar-benar menimbulkan suara yang keras dan sosok Long Yi segera berhenti. Meskipun Dan Dacheng tidak memukul dengan seluruh kekuatannya, akan tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Long Yi. Lalu setelah benturan ini Long Yi pada saat ini segera menyadari jenjang jarak perbedaan kekuatan di antara mereka benar-benar terlihat. Long Yi tidak bisa ceroboh dan Long Yi tahu betul bahwa orang yang mereka lawan di hadapannya ini benar-benar sangat kuat. Long Yi pada akhirnya secara alami menggunakan pemikirannya yang hati-hati untuk menyerang, dan pada saat ini kedua belah pihak benar-benar kembali bentrok, lalu benturan kembali terjadi dan pada saat ini sosok Long Yi benar-benar seketika terpental. Dan Dacheng tentu saja belajar dari pengalaman sebelumnya, dan Dacheng merasa sebelumnya dirinya telah meremehkan naga 9 guntur emas yang mendalam. Oleh karena itu pada saat ini Dan Dacheng merubah pemikirannya dan meningkatkan kekuatan serangannya. Setelah berhasil membuat Long Yi mundur pada saat ini Dan Dacheng kembali menoleh ke arah Xiaoyan. Kemudian Dan Dacheng segera mengangkat pedangnya dan berniat untuk menebaskannya ke arah Xiaoyan. Akan tetapi pada saat yang bersamaan Feng Feng dan yang lainnya segera menyerang ke arah Dan Dacheng. Lalu kelima orang dari kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar bekerja sama dengan kekuatan mereka masing-masing.
meskipun Xiao Yan dan Nan Erming tidak ikut, namun semua orang sudah terbiasa dengan metode bertarung tim. Ziying adalah sosok yang pertama menyerang dengan domain es salju miliknya. Ziying bisa memperlambat kecepatan dan Dacheng meskipun efeknya mungkin pada saat ini tidak terlalu terlihat jelas. Ziying juga pada saat ini memanfaatkan kecepatannya untuk melesat ke arah dan Dacheng. Bersamaan dengan itu King Mu'er juga segera melesatkan cambuk miliknya untuk berhadapan dengan dan Dacheng. Lalu Xiao Zhan juga pada saat ini menggunakan tinjunya dengan perisai di tubuhnya. Feng Feng pada saat ini mengeluarkan pedang patah miliknya dan semua orang di kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar bekerja sama. Lalu pertempuran di antara kelima orang ini melawan dan Dacheng benar-benar sangatlah intens. Akan tetapi meskipun begitu pada saat ini serangan dari kelompok Xiao Yan benar-benar masih belum bisa melukai dan Dacheng. Justru pada saat ini di dalam pertempuran kelompok Xiao Yan benar telah dirugikan. Setelah banyaknya benturan yang terjadi pada saat ini Ziying telah terluka, begitu juga dengan Xiao Zhan yang benar-benar telah menggunakan kekuatannya. Pada saat ini di kelompok Xiao Yan telah ada 3 orang yang terluka. Long Yi sebelumnya benar-benar telah dipukul mundur. Bahkan Ziying juga pada saat ini terluka parah dan Xiao Zhan telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dan pada saat ini yang tersisa hanya Feng Feng dan King Mu'er. Di antara keduanya yang pada saat ini hanyalah Feng Feng yang memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan dan Dacheng. Namun meskipun begitu pada akhirnya baik Feng Feng maupun King Mu'er pada saat ini juga dipukul mundur. Sementara itu di sisi lain pertempuran di antara Zhen Zongfu dan Gu Yin benar-benar sangat intens. Bahkan momentum dari keduanya benar-benar sangat besar. Meskipun Gu Yin kuat akan tetapi Zhen Zongfu juga merupakan Dou di bintang 8 di tahap puncak, sehingga pada saat ini di antara pertempuran keduanya masih belum dapat ditentukan siapakah yang akan menjadi pemenang. Sementara itu Zhen Bufan dan tetua keempat King Yuan Tian pada saat ini juga telah bertempur dengan Yin Xie dan King Ying. 4 orang dari bintang 8 pada saat ini berimbang untuk sementara waktu. Secara alami pertempuran di antara 4 orang Dou di bintang 8 ini adalah yang paling mempesona. Di bawah pertempuran yang berada di atas langit pada saat ini banyak boneka iblis yang terus-menerus muncul. Pertempuran di bawah ini pun terus berlanjut dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Seiring berjalannya waktu pertempuran ini menjadi semakin sengit. Lalu kekurangan kedua belah pihak secara bertahap terungkap dan pada saat ini bisa terlihat peluang menang di pihak yang mana. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih menggunakan kekuatan spiritualnya. Dan seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan, pada saat ini serangan spiritual Xiao Yan benar-benar menekan Xie Tu. Lalu di tengah-tengah keberhasilan ini Xiao Yan pada saat ini segera melihat pertempuran yang berada di sekeliling. Xiao Yan segera melihat ke arah leluhur dari Pil Palace yang masih belum bergerak. Lalu Xiao Yan segera menebak sepertinya leluhur dari Pil Palace ini tampaknya hanya memerintah boneka iblis ini. Lalu dirinya benar-benar tidak berniat untuk bergerak dan mungkinkah dirinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sepertinya satu-satunya peranannya pada saat ini adalah untuk memerintahkan para boneka iblis ini. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun kembali berspekulasi. Xiao Yan berpikir jika membunuh tertua dari Pil Palace saat ini apakah boneka iblis ini juga akan runtuh. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa mengetahui hal ini dengan pasti. Bersamaan dengan pemikiran ini Xiao Yan segera mengalihkan pandangannya ke sisi lain dan melihat 5 anggota timnya. Pada saat ini semua orang tampak terluka dan mundur dengan perlahan. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar menginginkan dan Dacheng ketika dirinya mengendalikan Xie Tu. Selama leluhur dari Pil Palace tidak bergerak, maka Xiao Yan sepertinya memiliki waktu yang cukup untuk membunuh dan Dacheng. Meskipun Xiao Yan gagal membunuh dan Dacheng, akan tetapi pada saat ini sepertinya Xiao Yan bisa membuatnya terluka parah. Dan jika salah seorang dari Pil Palace telah terluka parah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk bertarung. Sementara itu di sisi lain pada saat ini dan Dacheng benar-benar terlihat marah ketika dirinya menatap ke arah kelima orang kelompok Xiao Yan. Dan Dacheng pada akhirnya segera meledek apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Xiao Yan akan dapat menjebak Xie Tu.
ketika Dan Dacheng membunuh mereka, Dan Dacheng akan bekerja sama dengan Xie Tu untuk melenyapkan Xiao Yan. Pada saat ini apakah mereka tahu perbedaan antara bintang 8 dengan bintang 7? Lalu harga yang harus mereka bayar pada saat ini karena berhadapan dengan Dan Dacheng adalah sebuah kematian. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, gelombang api dari pedang Dan Dacheng segera melonjak. Dan Dacheng benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan dan pada saat ini dirinya mengangkat pedangnya. Lalu setelah itu Dan Dacheng pun segera melesatkan pedangnya dan gelombang api yang sangat megah segera menyapu ke arah semua orang. Kemudian api yang sangat panas ini membuat udara di sekitarnya tampak terbakar kering dan melihat dari kejauhan. Lalu gelombang api ini benar-benar telah siap untuk melahap kelompok Xiao Yan. Menyadari hal ini, Xiao Zhan pada saat ini menarik lengannya dan dirinya bergumam sepertinya mereka benar-benar akan mati kali ini. Tentu saja semua orang juga pada saat ini menyadari apa yang dikatakan oleh Xiao Zhan ini memang benar. Akan tetapi mereka pada saat ini saling bercanda untuk menghibur diri masing-masing. Mereka semua pada saat ini benar-benar bersiap menghadapi kematian. Sementara itu pada saat ini sosok Long Yi kembali bangkit dan Long Yi segera mengelilingi semua orang. Long Yi berniat untuk menghadapi serangan ini dan menyelamatkan semua rekannya. Long Yi pun segera berkata kepada semua rekannya agar mereka menjaga ayahnya baik-baik dan mereka harus hidup dengan baik. Menyadari hal ini, semua orang pada akhirnya segera meneriakkan nama Long Yi. Mereka bergegas untuk menarik Long Yi, tetapi pada saat ini benturan yang keras bersamaan dengan cahaya yang menyilaukan segera menyebar. Long Yi yang sebelumnya telah menutup mata pada saat ini benar-benar dikejutkan oleh sesuatu. Setelah benturan yang sangat dahsyat, Long Yi perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling untuk memastikan apakah dirinya sudah mati. Akan tetapi pada saat ini dirinya benar-benar tidak merasakan sakit sedikit pun di tubuhnya, bahkan dirinya juga tidak merasakan hawa panas yang pada saat ini membakar tubuhnya. Tentu saja Long Yi pun bertanya-tanya dengan heran, apakah ini adalah halusinasi, ataukah pada saat ini Long Yi benar-benar telah mati hingga tidak bisa merasakan apapun. Sementara itu kelompok Xiao Yan yang tersisa juga pada saat ini benar-benar keheranan, karena terakhir kali mereka benar-benar disilaukan oleh cahaya hingga pada akhirnya mereka menutup mata masing-masing. Akan tetapi ketika mereka membuka matanya pada saat ini sosok Long Yi masih berada di depan. Semua orang pada saat ini bertanya-tanya dengan heran, apakah yang baru saja terjadi? Lalu di tengah-tengah keheranan ini tiba-tiba suara yang akrab dengan kuat datang dari luar. Suara itu meminta maaf kepada semuanya karena dirinya telah datang terlambat. Mendengar suara yang sangat familiar ini, darah dari kelompok Xiao Yan yang terluka pada saat ini langsung mendidih. Xiao Zhan dan Feng Feng pada akhirnya berteriak kaget hampir bersamaan menyebut nama Xiao Yan. King Mu'er juga pada saat ini menangis menatap ke arah Xiao Yan. Lalu Ziying pada saat ini hanya menundukkan kepalanya tetapi hatinya pada saat ini merasa lega. Semua orang pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan seberkas api yang muncul di antara jari-jarinya, dan ini adalah api surgawi Xiao Yan dan api surgawi ini adalah api surgawi yang baru lahir setelah menggabungkan banyak api surgawi. Lalu hanya gumpalan api surgawi ini saja benar-benar membuat Dan Dacheng kewalahan. Meskipun api keberuntungan 6 Ki milik Dan Dacheng berada di peringkat kelima dari peringkat api surgawi, akan tetapi pada saat ini api surgawi ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan milik Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menjentikkan jarinya dan nyala api di ujung jarinya berubah menjadi seberkas cahaya. Lalu api surgawi ini segera ditembakkan ke arah bola api yang terbentuk dari benturan. Dan Dacheng pada akhirnya mundur beberapa langkah dengan matanya yang melebar dan ketidakpercayaan pada saat ini memenuhi wajahnya. Dan Dacheng benar-benar terkejut dan belum pernah melihat api surgawi ini sebelumnya. Lalu dirinya segera bertanya, api surgawi macam apakah ini? Karena api surgawi ini benar-benar menelan api keberuntungan 6 Ki milik Dan Dacheng. Lalu bersamaan dengan pertanyaan yang berada di benaknya, pada saat ini tiba-tiba adegan tragis putranya dan Yan dibakar sampai mati muncul di pikirannya. Kemudian api aneh yang dimiliki Xiao Yan ini seketika membuat Dan Dacheng semakin marah.
dan Da Cheng pada akhirnya segera menoleh dan melihat ke kejauhan di mana ada satu gilingan spiritual hitam dan putih yang menyatu. Keterampilan bertarung spiritual Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menjebak Xietu, dan tampaknya Xietu tidak dapat melepaskan diri dari penggilingan jiwa milik Xiao Yan untuk sementara waktu. Lalu dan Da Cheng pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan niat membunuh di matanya, dan Da Cheng berpikir pada saat ini dirinya hanya perlu menunda Xiao Yan dan menunggu Xietu bisa keluar dari kekuatan spiritual Xiao Yan, sehingga dengan begitu maka dirinya akan kembali bisa bekerja sama dengan Xietu untuk menghadapi Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan ada saat ini tidak tahu berapa lama penggiling jiwa spiritual ini bisa menahan Xietu. Oleh karena itu pada saat ini yang ada di benak Xiao Yan adalah dengan cepat menyingkirkan dan Da Cheng. Bahkan jika Xiao Yan tidak bisa membunuh dan Da Cheng, setidaknya dan Da Cheng harus terluka parah oleh serangan Xiao Yan. Sehingga dengan begitu maka kekuatan tempurnya akan segera menurun dan kelompok Xiao Yan akan bisa berhadapan dengan dan Da Cheng. Setelah memikirkan hal ini Xiao Yan segera memerintahkan kelompoknya untuk segera meminum obat penyembuh. Setelah memerintahkan semuanya, pada saat ini sosok Xiao Yan perlahan berjalan mendekat ke arah dan Da Cheng, lalu pedang kuno api surgawi segera muncul di tangan Xiao Yan dan api surgawi yang agung terus mengalir ke pedang kuno api surgawi. Kemudian pedang Xiao Yan pada saat ini benar-benar berubah menjadi warna merah darah seperti magma. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin melewatkan kesempatan. Oleh karena itu Xiao Yan segera mengeluarkan jurus pamungkasnya. Xiao Yan berteriak dengan keras ketika dirinya mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Pedang kuno api surgawi segera dilambaikan dengan kecepatan tinggi di tangan Xiao Yan, dan teknik 1000 kaki tanpa bayangan ini pada saat ini benar-benar melesat ke arah dan Da Cheng. Sementara itu melihat hal ini dan Da Cheng pada saat ini berteriak dengan marah. Dirinya pada akhirnya segera berkata izinkan dirinya menunjukkan api keberuntungan 6 ki miliknya yang sebenarnya. Bersamaan dengan hal tersebut api surgawi di tubuhnya pada saat ini segera terpancar ke segala arah. Lalu aura dari dan Da Cheng pada saat ini naik dengan cepat dan dirinya benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya. Lalu tubuhnya terus-menerus mengeluarkan gas putih seolah-olah seluruh tubuhnya pada saat ini terbakar. Dan pada akhirnya dan Da Cheng segera melambaikan pedang miliknya dan mengayunkannya ke arah Xiao Yan. Dan Da Cheng pada saat ini benar-benar putus asa dan dirinya pada saat ini benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan dan jurus pamungkasnya. Melihat hal ini Xiao Yan sama sekali tidak terkejut. Namun Xiao Yan hanya tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini memerintahkan Yiwa untuk keluar dan mengeluarkan teratai api. Yiwa pada akhirnya keluar dan lengan teratai merah muda dengan lembut segera membuang serangkaian teratai api. Lalu serangkaian serangan pada saat ini benar-benar dilesapkan oleh kedua belah pihak. Kemudian banyak benturan pada saat ini segera terjadi akibat serangan dari keduanya. Lalu Xiao Yan melesatkan banyak pedang kuno api surgawi begitu juga dengan teratai api miliknya. Sementara itu dan Da Cheng pada saat ini mengeluarkan lesatan pedangnya. Lesatan pedang dan Da Cheng memiliki beberapa tingkatan dan dirinya terus melesatkannya hingga tahap ke-6, dan pada akhirnya benturan yang dahsyat pada saat ini benar-benar segera terjadi dengan energi yang dipenuhi kekerasan yang melonjak ke segala arah. Namun pada saat ini gelombang serangan dari lesatan pedang ke-6 dan Da Cheng tidak berhenti, karena serangan ini masih terus melaju dan langsung menuju ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan itu sesosok tubuh melintas gelombang api dan sosoknya itu secara alami adalah dan Da Cheng. Dan pada saat ini tubuh dan Da Cheng benar-benar berubah menjadi warna emas terang. Lalu kulitnya tampak terbakar dan ada beberapa garis tidak teratur pada saat ini mengalir di kutilnya. Kemudian aura dan Da Cheng juga pada saat ini masih meningkat dan sepertinya telah menuju ke tahap menengah bintang 8 Dodi. Menyadari hal ini Xiao Yan benar-benar terkejut karena serangannya semuanya telah diselesaikan oleh dan Da Cheng. Pada saat ini Xiao Yan menyadari tampaknya teknik 1000 kaki tanpa bayangan Xiao Yan tidak banyak berguna. Meskipun dan Da Cheng merupakan seorang yang berada di tahap awal bintang 8 Dodi, akan tetapi dirinya memiliki api surgawi yang sangat unik.
dan kekuatan dari api surgawi milik Danda Cheng ini benar-benar bisa ditingkatkan secara kualitatif. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar membutuhkan keterampilan lain yang harus digunakan. Pada akhirnya Xiao Yan segera bertanya kepada Zhan Lao di dalam hatinya. Xiao Yan bertanya apakah tidak apa-apa mempelajari beberapa keterampilan bertarung sementara untuk saat ini. Menanggapi hal tersebut suara Zhan Lao pun langsung terdengar di benak Xiao Yan. Zhan Lao berkata bahwa itu tidak apa-apa tetapi dirinya khawatir jika Xiao Yan mempelajarinya untuk sementara, karena kekuatan yang ditampilkan oleh teknik tersebut mungkin tidak akan maksimal. Mendengar hal tersebut Xiao Yan merenung sejenak karena Xiao Yan pada saat ini benar-benar membutuhkan keterampilan bertarung peringkat suci. Keterampilan yang baru saja digunakan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak cukup. Lalu akhirnya Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit tidak berdaya dan Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain di dalam situasi yang mendesak seperti ini, dan dengan tekad di dalam hatinya Xiao Yan pun memutuskan untuk mempelajari teknik keterampilan bertarung baru. Menyadari niatan dari Xiao Yan ini Zhan Lao kembali berkata bahwa mempelajari keterampilan bertarung di dalam pertempuran dirinya khawatir hanya Xiao Yan yang bisa memikirkannya. Setelah mengucapkan hal tersebut sebuah gulungan merah segera terbang keluar dari tingkat keterampilan di dalam pagoda. Lalu informasi besar dari gulungan ini pun dengan cepat memasuki pemikiran Xiao Yan. Dan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat pada saat ini Xiao Yan sedikit terkejut. Lalu mata Xiao Yan menatap ke arah Danda Cheng yang bergegas dan Xiao Yan pada saat ini butuh waktu untuk mencerna informasi. Sementara itu di sisi lain kecepatan dari Danda Cheng pada saat ini benar-benar meroket. Dirinya menebas dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan pedang api surgawi di tangannya. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini mengangkat pedang kuno api surgawinya. Menghadapi serangan intensif dari Danda Cheng Xiao Yan pada saat ini hanya bisa bertahan. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin melawan Danda Cheng dengan sepenuh kekuatannya. Hal itu dikarenakan Xiao Yan pada saat ini masih memiliki musuh lain yakni Xie Tu. Selain itu Xiao Yan tidak tahu seberapa lamakah kekuatan spiritual Xiao Yan ini bisa menahan Xie Tu. Lalu pada akhirnya kedua serangan ini pun saling beradu dan banyak suara tentang di antara kedua besi yang terdengar. Lalu suara ledakan terus bergema di ruang di sekitarnya. Saat ini Danda Cheng terus melambaikan pedang miliknya dengan cepat dan semakin cepat. Dan kecepatan orang ini benar-benar terlalu cepat dan semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka pada saat ini hanya melihat banyak ledakan cahaya di kejauhan di antara Xiao Yan dan Danda Cheng. Pada saat ini Danda Cheng benar-benar terus menyerang Xiao Yan sementara Xiao Yan terus memblokir serangan Danda Cheng dengan pedang kuno api surgawi. Lalu di tengah-tengah serangan yang intens ini, Danda Cheng menjadi semakin cemas karena dirinya benar-benar tidak bisa melukai Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini mata Xiao Yan tiba-tiba berbinar dan Danda Cheng pada saat ini terlihat panik. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya bahwa pada saat ini giliran Xiao Yan untuk menyerang balik Danda Cheng. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan serangannya. Sementara itu Danda Cheng pada saat ini berbalik dan memperlihatkan punggung yang merupakan bagian terlemahnya kepada Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan segera memegang erat pedang kuno api surgawi dengan satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya. Kemudian api surgawi segera muncul di padang kuno api surgawi dan Xiao Yan segera membantingnya ke punggung Danda Cheng. Dan bersamaan dengan itu Danda Cheng merasakan ancaman dari Xiao Yan dan dirinya segera berteriak dengan marah. Pada saat ini Danda Cheng segera mengeluarkan teknik api surgawi keberuntungan 6 Ki tingkat keempat. Dan bersamaan dengan itu tinju Xiao Yan segera mengayun ke bawah dan langsung menyebarkan sosok Danda Cheng. Lalu pada saat ini Xiao Yan sedikit terkejut karena pukulan Xiao Yan ini hanya mengenai bayangan dari Danda Cheng. Lalu pada detik berikutnya Danda Cheng muncul pada saat ini sosoknya telah berada di atas kepala Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan segera menoleh dan menatap ke arah pedang api surgawi Danda Cheng yang tiba-tiba terjatuh. Lalu kekuatan yang besar dari pedang ini segera meledak seperti bom. Kemudian energi itu seketika memicu angin kencang yang tersapu dan berputar-putar ke segala arah.
Akan tetapi di tengah-tengah benturan ini sosok Xiao Yan pada saat ini segera keluar. Tentu saja semua orang di kelompok Xiao Yan benar-benar terkejut setelah melihat kecepatan yang pada saat ini ditampilkan oleh Xiao Yan, karena ini adalah kecepatan yang belum pernah mereka lihat dari Xiao Yan. Feng Feng pada saat ini benar-benar mengagumi dan menatap tajam dengan penuh kegembiraan kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Danda Cheng benar-benar semakin marah, lalu dirinya kembali mengeluarkan teknik api surgawi keberuntungan Ki peringkat kelima, dan tanpa ragu-ragu Danda Cheng segera mengaktifkan 5 Ki ini, lalu kekuatan di dalam tubuhnya pada saat ini benar-benar meningkat. Danda Cheng segera berteriak, dirinya berkata bahwa ini adalah pertama kalinya dirinya membuka 5 Ki untuk mendapatkan keberuntungan. Bahkan jika Danda Cheng pada saat ini membakar tubuhnya dan kehilangan tubuhnya, maka dirinya benar-benar akan menghancurkan Xiao Yan meskipun taruhannya adalah hidupnya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut pada saat ini lautan api yang tidak berujung segera menyebar ke sekitarnya dengan Danda Cheng sebagai pusatnya. Lalu suhu yang terik membuat para pejuang di kedua sisi pada saat ini menatap dengan takjub. Mereka benar-benar tidak berani mendekat sedikit pun menuju ke arah kobaran api, oleh karena itu pada saat ini mereka hanya bisa mundur terus-menerus seiring kobaran api yang semakin meluas, dan pada saat ini hanya 2 sosok yang terlihat terjalin di lautan api yaitu sosok Xiao Yan dan Danda Cheng. Lalu di lautan api yang mengerikan suhu tiba-tiba naik dengan cepat dan udara pada saat ini mendesis oleh api. Seolah-olah semua air di udara pada saat ini telah menguap, lalu awan di langit menjadi semakin tebal dan warna awan pada saat ini diwarnai oleh warna merah menyala, dan seolah-olah pada saat ini langit pun terbakar di bawah panas yang menyengat, kemudian udara berputar dan gelombang panas pada saat ini tampak menyebar kemana-mana. Melihat adegan ini semua orang dari Pil Palace segera menyadari bahwa ini adalah teknik dan kemampuan bertarung dari Master Aula Pil. Mereka pada saat ini benar-benar sangat bangga dan menyadari bahwa Xiao Yan kali ini pasti akan segera mati, sehingga dengan begitu maka pada saat ini pertempuran benar-benar akan dimenangkan oleh Pil Palace. Lalu banyak orang-orang dari Pil Palace pada saat ini menaruh harapan mereka kepada Danda Cheng. Mereka pada saat ini menatap ke arah api yang berkobar di langit, sementara itu orang-orang di sisi Xiao Mansion pada saat ini merasa sedikit khawatir, lalu hanya orang-orang terdekat dari Xiao Yan yang pada saat ini masih memiliki kepercayaan diri. Mereka menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini masih belum menggunakan semua kekuatannya. Selain itu mereka juga menyadari bahwa sosok Xiao Yan bukanlah orang yang mudah untuk dikalahkan. Kemudian Le Shaolong di belakang pada saat ini menyadari bahwa sosok Xiao Yan tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang dari Pil Palace. Sementara itu di atas Pil Palace pada saat ini puluhan ribu pertempuran masih berlangsung, lalu jeritan masih berulang dan darah masih berceceran di mana-mana, dan pada saat ini semakin banyak mayat dari kedua belah pihak. Tentu saja jumlah orang yang menjadi korban pada saat ini benar-benar telah meningkat baik di sisi Xiao Mansion maupun Pil Palace, lalu kedua belah pihak pada saat ini benar-benar menemui jalan buntu di tengah-tengah pertempuran. Namun meskipun begitu tetapi terlihat keseimbangan kemenangan tampaknya pada saat ini condong ke arah Pil Palace sang duta Magnum Filter.